Dan disinilah kamu, di bumi 66 juta tahun lalu. Ini adalah salah satu periode terhangat dalam sejarah planet kita. Hamparan es belum terbentuk, semuanya subur dan hijau. Dinosaurus berkeliaran di bumi. Sauropoda raksasa dengan tenang mengunyah tanaman berbunga dan pepohonan. Anak-anaknya mengikuti di dekatnya. Manisnya! Kamu menjulurkan leher untuk melihat kepalanya yang setinggi gedung berlantai 5 di atasmu. Tapi saat itulah kamu melihat sesuatu yang lain. Sebuah titik terang di langit. Bintang jatuh. Ayo buat permintaan. Tunggu, bintang itu makin besar dan makin terang. Reptil besar itu tidak tahu bahwa hari ini menandai awal terjadinya kepunahan massal dalam sejarah bumi. 3/4 kehidupan di planet kita akan musnah. Hei, mari sembunyi di sini saja dan melihat. 5 detik sebelum benturan. Meteorit itu membuat lubang di atmosfer seperti jarum yang mengenai balon. Gelombang kejut supersonik yang dihasilkan mulai melanda seluruh dunia. Kamu akan mendengarnya di sisi lain planet ini. Monster kosmik yang jatuh ke bumi itu berukuran sebesar Gunung Everest. Paling tidak selebar 10 km dengan berat 460 triliun ton. Meteor itu datang dalam keadaan panas dan cepat. 20 km per detik langsung mengarah ke semenanjung Yucatan di wilayah Meksiko sekarang ini. Dengan kecepatan itu, meteorit bisa melesat dari Los Angeles menuju New York dalam waktu kurang dari 4 menit. Benturan. Asteroid sebesar gunung itu menghantam bumi. Kalau saja itu terjadi di tempat lain, kehidupan di planet kita hari ini akan sangat jauh berbeda. Semenanjung Yucatan yang hampir seluruhnya berada di bawah air saat itu adalah satu dari 8 tempat saja di seluruh bumi yang bisa membuat batuan ruang angkasa raksasa memusnahkan hampir seluruh kehidupan di planet ini. Artinya, asteroid itu hanya punya peluang 13% untuk menyebabkan kepunahan massal. Dan kebetulan ia menghantam titik yang tepat. Kita beruntung ya! Di titik benturan, terjadilah ledakan 1 miliar kali lebih kuat dibanding letusan gunung berapi yang paling besar sekalipun. Cahayanya begitu terang, sehingga seolah-olah matahari yang baru muncul di permukaan planet kita. Meteorit itu menembus ke dalam kerak bumi dan meledak berkeping-keping. Kamu masih bisa melihat bekas yang ditinggalkannya. Lebar kawah Chicxulub adalah 150 km dengan kedalaman 20 km. Kawah ini bisa memuat seluruh negara bagian Vermont dan 24 gedung pencakar langit Burj Khalifa yang ditumpuk. Sesuatu yang meninggalkan bekas seperti itu tentu memiliki konsekuensi global. Bumi beriak-riak, gelombang kejut itu menyebar sejauh ribuan kilometer. Ledakan udaranya meratakan hutan dalam sekejap. Semua yang berada dalam radius serangan terbakar. Tak ada yang bertahan di tempat kejadian. Tapi itu baru permulaan. Pecahan-pecahan meteorit yang lebih kecil, juga bagian bumi yang tergeser oleh lubang raksasa yang terbentuk, terlontar keluar sampai sejauh Kanada. Langit menyala dengan bola-bola api yang juga menghantam permukaan bumi. Dinosaurus yang tidak berada dalam radius ledakan kocar-kacir, tapi mereka tak punya tempat bersembunyi. Situasi hanya akan memburuk. Gelombang kejut melesat menyeberangi samudra. Gelombang tsunami hampir mencapai ketinggian 1,6 km ketika menghantam pesisir. Gelombang itu terus menjalar sampai ke sudut-sudut terjauh planet ini. Bahkan, setelah melewati Samudra Pasifik sampai Atlantik Utara, ketinggiannya mencapai bangunan 5 lantai. Gelombang itu menyapu semua yang dilaluinya. Selain kebakaran yang mengamuk dan tsunami setinggi gedung pencakar langit, bumi diguncang gempa terburuk sepanjang sejarah. Planet yang beberapa menit lalu masih subur dan penuh kehidupan, kini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Tapi ini baru fase pertama. 5 menit setelah benturan, bebatuan kecil, debu, dan abu melesat tinggi memasuki atmosfer. Objek-objek ini memanas dan meleleh. Mereka berubah menjadi lava panas yang mulai jatuh ke tanah seperti hujan api. 10 jam setelah benturan, api terus melahap semua yang dilaluinya. Sebagian dinosaurus yang selamat di Amerika Utara mencoba lari ke wilayah tak dikenal. Tapi sekarang mereka berada di rawa-rawa yang lebat dan tidak bisa melarikan diri. 1 bulan setelah benturan, 15 triliun ton, 2,5 juta kali berat piramida Agung Giza, abu dan jelaga sebanyak itu dilepaskan ke atmosfer.
Awannya menutupi seluruh planet dan menghalangi sinar matahari. Bumi tenggelam dalam kegelapan. Tanaman yang masih bertahan tidak mampu berfotosintesis. Tingkat oksigen terjun bebas. Hewan apapun yang tersisa sampai titik ini akhirnya mati karena kekurangan udara. Tapi konsekuensi terburuk adalah kepunahan fitoplankton. Rantai makanan laut mulai runtuh seperti rumah kartu. Banyak hewan laut kehilangan sumber utama makanan mereka. Hewan selamat di darat juga tidak bisa menemukan apapun untuk dimakan. Tidak ada tumbuhan bagi herbivora dan tak lama tidak ada herbivora tersisa bagi pemakan daging. Dan masih ada hujan asam. Meteorit Chicxulub menghantam tempat yang mengandung banyak belerang. Panas akibat benturan langsung menguapkan gas beracun itu. Gas itu pun bercampur dengan udara di atmosfer. Hujan asam terjadi di seluruh planet, samudra menjadi beracun. Dan jika itu semua tidak juga mengenai mereka, hawa dingin akhirnya melengkapi. Dengan sinar matahari yang terhalang, bola api yang terbakar, yakni planet kita, mulai mendingin. Apa yang tertinggal setelah kejadian? Tumbuhan sedikit lebih beruntung dibanding hewan. Biji dan polen bisa bertahan dalam masa yang keras ini. Tumbuhan pertama yang menghijaukan planet arang ini adalah paku-pakuan. Angin membawa benih paku-pakuan, menaburkannya di seluruh bumi selama lebih dari 10 tahun. Lalu, datanglah palem-paleman. Tumbuhan baru ini menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan mamalia kecil. Di antara banyak reptil, hanya penyu dan nenek moyang buaya yang dapat bertahan dalam suhu dan keasaman perairan planet ini. Tapi menakjubkannya, beberapa dinosaurus yang mirip burung juga selamat. Spesies burung lain berevolusi dan bertahan sampai hari ini. Namun yang menyedihkan, semua hewan darat yang beratnya lebih dari 25 kg punah. Kerajaan binatang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih. Mamalia besar seperti badak baru mulai muncul 15 juta tahun setelah menghilangnya dinosaurus. Paus biru, makhluk hidup terbesar yang pernah hidup di planet ini, yang lebih besar daripada dinosaurus manapun, baru muncul sekitar 4 juta tahun lalu. Apa dinosaurus punya peluang bertahan? Para ilmuwan berkata, jika meteorit menghantam samudra yang lebih dalam, ceritanya akan jauh berbeda. Ya, gelombang yang dihasilkan mungkin akan 10 kali lebih tinggi dari gelombang raksasa yang melanda seluruh planet. Tapi, mega tsunami raksasa sekalipun tidak akan mampu memusnahkan 75% kehidupan tumbuhan dan hewan di bumi. Yang sebenarnya memusnahkan dinosaurus adalah kegelapan global. Jika meteorit menghantam perairan yang lebih dalam, bukan perairan dangkal Teluk Meksiko, tentu tak akan ada begitu banyak debu dan abu di atmosfer. Hal itu menurunkan tingkat oksigen dan memutus rantai makanan dari yang paling dasar. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa perubahan iklim dan kondisi lain di bumi 66 juta tahun lalu tetap akan memusnahkan dinosaurus, meski tanpa meteorit. Bisa jadi, ledakan supervulkan yang memuntahkan sejumlah besar belerang dan abu ke atmosfer. Mungkin meteorit hanya mempercepat hal yang tidak dapat dihindari. Nah, mari kita berpindah ke pertanyaan yang lebih menarik. Bisakah manusia bertahan dalam benturan meteorit seperti itu? Tidak akan mungkin pada masa itu, jelas. Tapi jika hal seperti itu terjadi di masa kita punya kecerdasan dan teknologi maju. Kita telah memenuhi alam semesta dengan roket riset dan satelit. Jadi, kita tahu kemungkinan adanya meteor yang sedang mengarah langsung ke kita. Kejadiannya tidak akan mengejutkan kita. Mungkin kita harus bersembunyi jauh di bawah tanah untuk menghindari ledakan gelombang dan tsunami-nya. Dan kamu butuh persediaan makanan yang cukup, paling tidak untuk setahun di bawah sana. Dan jangan lupa tisu toilet. Tapi dengan persiapan yang tepat, manusia bisa punya peluang. Masalah utama setelah kejadian seperti itu adalah bertahan selama musim dingin global saat abu menyelimuti langit. Tapi manusia bisa mengatasinya. Tanyai saja orang yang tinggal di Omayakon, Rusia. Kota berpenduduk 500 jiwa itu memegang rekor dunia Guinness sebagai tempat hunian paling dingin di bumi. Mereka pernah mengalami suhu hingga minus 68 derajat Celcius. Lantas, bagaimana soal mengawetkan tumbuhan dan hewan? Manusia telah mengupayakan itu sejak lama. Ada fasilitas penyimpanan benih dunia di Pulau Svalbard. Bangunannya sekitar bertingkat 40 di bawah tanah dan dapat menyimpan lebih dari 2 miliar sampel.
Lokasi itu dipilih karena iklim permafrostnya dan rendahnya aktivitas tektonik. Melestarikan semua hewan di planet ini akan menjadi pekerjaan yang lebih sulit. Mungkin rekayasa genetika, cloning, atau yang lain bisa membantu. Tapi, menghalau semua hewan ke dalam bunker, termasuk buaya, beruang, dan ular, lebih baik aku mencoba peruntungan di atas tanah saja. Terima kasih.